Lalu strategi apa yang tepat untuk meredam Tiongkok bagi timnas agar dapat meraih poin penuh? Kita akan ulas bersama dengan analis sepak bola Firzi Idris. Selamat malam Firzi. Ya, malam Radi, malam pemirsa semua. Baik, ini vibes-nya chill banget kayaknya kalau lagi di Bali. Semoga ini menular ya, menular ke semua punggawa timnas. Chill dulu untuk nanti semangat tanggal 5 Juni begitu kira-kira Firzi. Nah Firzi, kabarnya Sandy Walsh cedera. Apa perlu dicari nggak penggantinya kira-kira kalau menurut Anda nih? Ya, sampai sekarang sih belum ada nama pengganti ya untuk Sandy yang kabarnya akan cedera 4 sampai 6 pekan. Kemarin saya juga ke lapangan latihan Bali United ya melihat ekspresi para pemain timnas. Kebetulan udara ketika itu juga cocok untuk mereka ya, rada dingin karena ada hujan sedikit. Jadi untuk para pemain diaspora kita, ini adalah bagian dari proses adaptasi mereka juga untuk menyesuaikan dengan kondisi tim. Dan beberapa pemain juga baru datang hari ini ya, yang kemarin belum ada, Miss Hilhurst dan juga si Jai Ijes sang kapten juga kabarnya sudah merapat per hari ini. Dan untuk soal pengganti itu masih belum dipastikan sih sampai sekarang. Bisa juga digunakan, bisa juga tidak, kesempatan untuk mencari pengganti. Oke, kalau saya lihat porsi latihan timnas Indonesia di Bali ini dari kemarin saya pantau sepertinya porsinya lebih banyak ke fisik, ke stamina begitu ya. Kira-kira sudah hari ini sudah ada gambaran training untuk strategi, untuk formasi atau tidak? Ya, yang menarik memang 2 hari pertama saja tes timnas di open for media untuk 15 menit pertama ya. Dan kemudian ada beberapa pemain juga yang Pano tadi sudah ada visualnya, Beckham juga udah ada visualnya tadi menghadap ke media. Dan kalau untuk hari ini memang close training ya, dan sejauh ini kabar yang kami dapat dari federasi memang mungkin sampai tim berangkat tanggal 1 kemungkinan juga close training, walaupun dinamikanya mungkin masih akan berubah kalau misalnya berubah, tapi sejauh ini kabarnya begitu. Jadi mereka akan fokus menata pertandingan karena ya kita tahu 2 hari pertama para pemain baru kembali dari musim yang sangat-sangat panjang. Mereka terbang setengah jarak jauh ya dari muka bumi, dari Eropa sampai ke Bali, dan ini kesempatan luar biasa bagi mereka untuk beradaptasi dulu, istirahat dulu, dibandingkan dengan ketika di Sydney di mana mereka baru datang mungkin H-1, H-2 dan harus langsung bertanding dan persiapan tidak ideal. Tapi kali ini saya melihat persiapan Coach Patrick, Coach Dani dan lain-lain, mereka telah menyiapkan suatu training camp yang sangat spesial dan sangat ditunggu juga untuk mempersiapkan tim menghadapi tantangan di GBK nanti menghadapi China. Oke, ada satu nama lagi yang menarik dibahas Firzi. Jordi Amat ini kan posisinya sudah di Bali sebenarnya, tapi sepertinya melihat pantauan belum ikut latihan. Ada laporan khusus dari Anda yang saat ini berada di Bali? Bagaimana kondisi Jordi Amat sebenarnya? Ya, saya juga sudah beberapa kali mencoba menghubungi teman-teman di federasi ya, bahkan mencoba menghubungi Pak Sumarji, juga mungkin Kompas TV bisa juga menghubungi Pak Sumarji langsung karena dari kemarin memang saya sudah mencoba mencari informasi tapi belum ada jawaban balik soal kondisi Jordi ya. Dan ini juga yang menjadi pertanyaan dari para netizen juga, teman-teman supporter sepak bola juga mencari tahu informasi, mend-DM saya bertanya, tapi ya sejauh ini memang belum ada informasi resmi dari federasi. Mungkin dalam beberapa hari ke depan akan ada informasi lebih, tapi ya kita with all due respect to Jordi, kita juga tahu mungkin tempatnya di tim utama juga mungkin masih ada yang lapisi ya. Jadi sebagai backup mungkin Jordi, tapi kalau sebagai pelapis utama mungkin bukan diri. Tapi tetap menjadi part of the plan dari Patrick Kluivert sebenarnya. Betul Jordi Amat sekali. ini. Oke. Kita coba masuk ke strategi. Kalau di game-game sebelumnya di kualifikasi, ini juga ada beberapa analisis dari teman-teman analis sepak bola lainnya sebenarnya. Kalau kemarin kita lawan Arab Saudi, lalu lawan Bahrain, itu kita minimal bisa mencuri poin, entah itu draw ataupun menang begitu. Itu melakukan pola permainan counter press begitu ya, tidak dengan total football, tidak dengan menyerang. Tapi dengan gaya permainan menyerang melawan Australia justru kita kalah. Nah, kalau analisis Anda melawan Tiongkok ini lebih pas skema yang mana untuk bisa memetik poin penuh? Ya, itu memang menarik ya, karena kita tahu kalau China membutuhkan poin untuk menang, dan
kemarin beberapa hari lalu juga saya baca-baca media di China ya, dengan strategi apa yang kira-kira akan diterapkan coach Branko Ivanovic, dan mereka meyakini bahwa timnas China harus keluar untuk menyerang mau tidak mau karena mereka udah tertinggal jauh Radia dari soal agregat gol -13 mereka, sementara Garuda di -6. Tapi perbedaan poin hanya 3 dan lebih menguntungkan bagi mereka untuk mencari kemenangan di laga ini, atau bisa juga pelatih Ivanovic lebih bermain lebih konservatif di laga ini dan kemudian menyerang laga lawan Bahrain yang akan dilakukan di kandang mereka sendiri. Itu masih dinamis juga, tapi media-media Cina media-media Tiongkok beranggapan bahwa memang lebih baik bagi pasukan Ivanovic untuk berusaha mencari kemenangan di GBK, yang artinya mereka harus berani bermain lebih keluar ketimbang laga di Qingdao kemarin. Oke, dan kabarnya juga salah satu pilar lini belakang Tiongkok ini absen, yang biasa diandalkan. Apakah ini juga bisa jadi celah buat kita bisa mencuri poin? Ya, Jiang Shenglong ya, pemain Shanghai Shenhua, ya salah satu dari kesemua ya 27 pemain timnas China memang berasal dari liga kompetisi domestik mereka. Dia akan absen ya dari pertandingan nanti, dan dia menyediakan 1 assist pada pertemuan pertama di Qingdao. Ini tentu keuntungan bagi kita, tapi ya mungkin sedikit kita juga berimbang ya, karena kalau kita lihat lini serang kita pun kita kan juga kehilangan Lino di sektor gelandang menyerang dan juga Ragnar yang juga harus absen. Jadi inilah di sini makanya kita menanyakan peran Etam kemarin, Beckham Putra, mungkin dia bisa masuk sebagai pembeda ya dari bangku cadangan atau bagaimana, karena mungkin kita perlu jasanya karena ada kekosongan di lini serang itu yang perlu diisi dari skuad Garuda kita. Oke, bicara soal Lino yang absen di lini tengah timnas Indonesia. Tadi Anda menyebut ada Beckham Putra, dan juga tidak lupa kita bisa memasukkan nama Lily Pali di situ. Sebenarnya punya peran sentral juga untuk menggantikan. Nah, kira-kira Anda sepemantauan Anda, timnas berlatihan melakukan training camp di Bali untuk chemistry dengan lini depan, terutama ada ya dobrak kita di depan, ada Ole Romeni. Bagaimana? Sudah ada terpantau melakukan latihan-latihan yang mengarah ke chemistry nggak? Kira-kira di sana? Ya, karena kemarin latihan open training for media baru 2 hari pertama, dan memang kalau awal latihan memang digunakan untuk recovery dan juga untuk pemanasan ya. Jadi kita hanya bisa memantau bagaimana para pemain melakukan warm up session, tapi dari sana juga kita bisa lihat pemain-pemain seperti apa kondisinya. Dan yang menarik perhatian saya, Radi, memang adalah kondisi fisik Rafa Struijk ya, yang terlihat sekarang tuh lebih berotot sejak terakhir kita melihatnya. Jadi bukan El Plemer lagi ya? Ya, buff banget. Nah, El Plemer ini kan tergantung dari penampilannya di lapangan ya. Kadang kan banyak yang mengatakan kalau penampilannya sedikit lemas. Nah, siapa tahu kalau dia udah lebih buff up, mungkin dia akan lebih efektif. Nah, tapi menarik di sini kenapa membicarakan Rafa Struijk adalah karena di pertandingan lawan Australia di Sydney, Rafa Struijk kan ada di line up karena Coach Patrick memakai formasi 2 di depan dengan 1 di belakang. Kalau dia memakai formasi itu lagi dengan Rafa Struijk dan Ole Romeni memimpin di depan, sementara kita hanya perlu 1 pengganti di belakang striker, yaitu it can be Eliano kalau dia bergabung, it can be Egy kalau ada, dan atau Beckham. Tapi kayaknya Egy dengan penampilan dia yang sangat luar biasa di Liga 1 musim ini dan menggantikan peran Lino, mungkin dia bisa menjadi sosok pengganti yang ada di situ, Ran. Iya, Egy, Beckham punya catatan luar biasa di Liga 1 musim ini ya. Jadi ini diharapkan bisa menjadi pembeda nanti untuk timnas. Dan tadi kalau Anda mengatakan timnas lebih banyak close training, sepertinya Coach Patrick juga nggak mau bocor taktiknya kayaknya ya. Iya, betul. Dan ini satu lagi yang harus kita waspadai dari squad China sekarang, Radi, memang adalah Liga Super China, di mana semua 27 pemain mereka tampilnya itu baru memasuki pekan ke-13 ya. Mereka berhenti di pekan ke-13 sebelum timnas China berkumpul di Shanghai 5 hari lalu. Dan ini berbeda kondisinya dengan squad Garuda yang telah melewatkan musim yang sangat berat bersama klub mereka masing-masing ya, terutama beberapa yang mempunyai laga-laga tambahan. Max Helgers bermain di playoff Belanda, Kevin Dijks belum bergabung karena dia lagi menjalani Piala Denmark,
kemudian Martin Paes juga MLS sedang berjalan, dan banyak kayak Jayges, Eliano dan lain-lain, musim mereka telah melewati musim yang panjang. Jadi tentu faktor kelelahan ada di sini, tapi untungnya TC Timnas Bali ini juga udah akan berlangsung lama, sehingga mereka mungkin punya waktu istirahat lebih banyak dari sebelumnya. Oke, yang menarik untuk kita perbincangkan juga absennya Martin Paes. Ini memberikan kesempatan kepada 3 kiper timnas kita juga untuk bersaing. Ada Emil Audero Mulyadi, Nadeo Argawinata, dan satu lagi Hernando Ari ya. Nah ini Anda pantau di sana ada khusus latihan para penjaga gawang nggak sejauh ini di Bali? Ya, kalau penjaga gawang mengikuti pola yang pelatih Sjoerd Woerdenberg telah lakukan ya dalam beberapa training terakhir yang open for media, memang semua kiper melakukan tugas yang sama ya. Jadi ada yang memberikan, mungkin kiper pelapis lebih banyak memberikan umpan-umpan silang untuk latihan klaim umpan lambung. Tapi kalau dalam situation one on one, biasanya semua kiper dilibatkan ke dalam situation yang sama. Tentu untuk mengasah para pemain juga. Dan menarik memang kita akan melihat ya bagaimana peran terutama komunikasi sekali Radia, karena komunikasi itu salah satu sektor yang memang harus ditingkatkan di lini belakang. Kalau misalnya tadi Bung Harpa bilang ya, pertandingan di China, pertandingan di Sydney, di sana terlihat communication di lini belakang kita bisa jauh lebih baik lagi, dan ini harus ditekankan. Dan kayaknya Martin juga karena dia menjalani scoring ya, kemungkinan dia baru datang bergabung di Jakarta, dan disinilah Emil bisa mempersiapkan diri dengan baik, tentu dipersiapkan secara taktik juga dalam menghadapi pertandingan ekstra penting melawan China nanti. Oke, bicara soal komunikasi di lini belakang, kira-kira kalau kita kaitkan dengan konteks formasi yang akan dipakai oleh Patrick Kluivert, idealnya melawan Tiongkok nanti, apakah akan menerapkan high defensive line atau deep defensive line di belakang yang solid, atau agak naik ke depan defensive line-nya kira-kira? Ya, saya yakin Coach Patrick dan Slanza serta semua di tim pelatihan timnas ya pasti sadar tentang konsekuensi bermain highline-nya ketika menghadapi Australia, yang ketika itu juga sebenarnya kalau berbicara dengan teman-teman jurnalis Australia, itu bukan timnas Australia terbaik yang mereka bisa turunkan, tapi timnas akhirnya kecolongan beberapa gol yang sebenarnya bisa avoidable ya, karena kita berupaya menyerang. Bagi saya memang bermain pragmatis tapi tidak terlalu ke dalam, dan terutama sekali harus hati-hati dengan pancingannya dari timnas China itu, karena itu yang terjadi di Qingdao, dan kita terjebak ke dalam permainan transisi cepat mereka yang akhirnya merepotkan sekali barisan belakang kita. Dan disinilah barisan belakang kita harus meningkatkan performance mereka dan hati-hati terhadap counter attack. Oke, masih sangat menarik untuk kita terus pantau training camp yang akan berlangsung di Bali. Sepertinya nanti sampai full tim 32 pemain berkumpul, itu baru benar-benar terlihat apa pola yang akan diterapkan oleh Patrick Kluivert kira-kira menghadapi Tiongkok nanti 5 Juni. Oke, baik, terima kasih Firzi, selamat ngecil kembali di Bali. Terima kasih sudah gabung di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi, terima kasih, selamat malam.